Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aquarius di bulan Desember 2020? Oke Aquarius, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang itu punya energi yang beda-beda, tidak selalu sama, dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi yang paling besar secara kolektif. Oke, itu aja Aquarius. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Aquarius, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So makanya kalau bisa jangan dilompat-lompatin. Kalau kamu lompat-lompatin itu takutnya hasilnya tidak sesuai atau tidak resonate. So dengerin dari awal sampai akhir ya. Oke, zodiak Aquarius, hal baik yang akan terjadi di bulan Desember 2020. Apapun itu saya tidak tahu ya, bisa tentang cinta, bisa tentang kepribadian, bisa tentang perilaku, bisa tentang sebuah pertemuan ya. Oke, jadi Aquarius, hal baik apa yang akan terjadi pada bulan Desember 2020? Beri saya 10 kartu. Oke, keluar Knight of Pentacles. Ten of Swords. Five of Cups. Ten of Pentacles. Three of Swords. The Devil. Pack of Pentacles. Ace of Cups. Sorry aku nggak ambil ya, ini kebanyakan. 2 lagi aja untuk Aquarius. Wheel of Fortune. 1 lagi. Oke, Seven of Swords. Bottom of the decknya ada Pack of Cups, Three of Wands, The Empress, Six of Wands, Four of Pentacles, Six of Swords, Judgment. Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Aquarius di bulan Desember 2020? Kalau saya lihat di sini, ini energi dari orang masa lalu ya, dan memang ini berkaitan dengan cinta ya. Ada seseorang di masa lalu yang akan kembali lagi ke kamu dan memberikan keseriusan ya. Bisa dibilang orang ini adalah orang yang pernah menyakiti kamu dulunya ya, orang yang pernah meninggalkan kamu, orang yang pernah menduakan kamu, orang yang pernah selingkuhin kamu. Intinya seperti itu, orang ini benar-benar gak baik dulunya.
Nah, semakin lama ya akhirnya kamu ditinggalkan, dengan seiring waktu dia tuh baru sadar. Baru tuh dia sadar, ibarat kok kata orang itu dari orang jahat tiba-tiba jadi orang baik ya. Dia sadar akan perasaannya dia ini untuk kamu. Ternyata perasaan dia ini sangat spesial untuk kamu. Dan dia itu kayak yang terlambat baru menyadarinya. Nah makanya dia saking takutnya kehilangan kamu, saya lihat ya. Dan saking posesifnya dan saking terbelenggunya dia terhadap kamu, akhirnya dia mulai mencari-cari tahu tentang kamu, keberadaan kamu ke depannya. Dan dia berharap bahwa dia bisa membuka lembaran baru terhadap kamu. Dan di sini memang saya lihat niatan dia baik ya. Dia benar-benar sudah berubah menjadi seseorang yang sangat baik. Dan terkait dengan keseriusannya itu, komitmennya itu benar. Karena dia benar-benar ingin berkomitmen sama kamu. Karena dia benar-benar ingin berkomitmen untuk berhubungan serius dengan kamu ya. Jadi bukan hanya dari segi sebagai pasangan kekasih aja, tapi juga sebagai seseorang yang hidup bersama, menikah. Ya memang saya lihat energinya dia terlambat baru menyadarinya. Kenapa dia bisa terlambat? Nah, awalnya saat dia meninggalkan kamu, saya lihat energinya dia ngerasa tuh ya happy-happy aja ya. Karena bawaan sifat juga, dan karena dia memang senang orangnya berkelana ke sana kemari. Tapi seiring waktu dia baru menyadari kenapa kok dia merasakan perasaannya ini terhadap kamu dan ke lawan jenis yang lain itu berbeda. Dia mulai mencari-cari tahu, dan itu namanya cinta. Dan dia sadar dia telah jatuh cinta sama kamu. Ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang anggun, ya. Kalau feminim nih ya, dia melihat seorang feminim yang anggun, baik, seseorang yang tulus. Makanya kenapa dia nggak mau sampai melepaskan kamu. Makanya dia benar-benar nyesel banget. Nah, bagi yang maskulin, feminim melihat maskulin sebagai seseorang yang sangat lembut, penuh perhatian, penyayang. Oleh karena itu makanya feminim ingin kembali ke maskulin. Ya, jadi persoalannya seperti itu sebenarnya. Jadi ibarat itu menyesal ya, baru menyadari perasaannya. Karena selama ini kalau yang saya lihat, orang yang berdealing dengan kamu di masa lalu, sepertinya dia belum benar-benar pernah jatuh cinta. Kamu tahu kan kalau orang playboy atau player kayak gitu bisa berubah total menjadi seseorang yang setia. Itu karena apa? Karena sebelum dia berubah menjadi setia kan dia playboy dulu, player lah intinya. Karena orang seperti itu belum menemukan sosok seseorang yang benar-benar bisa membuatnya itu, hatinya itu berbeda. Ya, belum bisa ada seseorang yang benar-benar bisa ngebuat dia itu kayak yang jatuh cinta. Nah, seiring waktu akhirnya kamu adalah sosok yang bisa ngebuat hati dia itu berubah ya. Dia jadi kayak seolah-olah nih, dia jadi kayak tunduk gitu. Maksudnya kamu bisa menundukkannya, kayak kamu bisa menundukkan seekor harimau. Kamu tahu harimau, singa itu galak sekali ya, mereka makan orang. Nah, kalau kamu bisa menundukkan seekor singa, seekor harimau, berarti mereka benar-benar sayang sama kamu, sama halnya seperti dia. Nah, cuma memang dianya ini yang terlambat aja baru menyadarinya, tidak dari dulu. Itu karena dia mengkhianati kamu, dan dari situ awal mulanya perlahan-lahannya seiring waktu Tuhan mulai membukakan mata hati dan pikirannya. Barulah dia menyadari bahwa dia sangat mencintai kamu. Makanya kenapa saat ini dia tuh lagi berusaha merubah dirinya, merubah kepribadiannya ya. Dia lagi berusaha supaya
tidak seperti dulu, ya. Ingin menjadi seseorang yang memang pantas untuk kamu, gitu. Bukan seorang yang abal-abal lagi, bukan seseorang yang main-main lagi kayak dulu. Jadi dia ingin memantaskan diri juga untuk kamunya, ya. Makanya kenapa dia ingin merubah dirinya, dan dia juga ingin memberikan keseriusan kepada kamu, ya, dengan cara sekarang dia mencari tahu keberadaan kamu, info tentang kamu tanpa kamu ketahui. Dia sedang berusaha mencari info tentang kamu. Saya harap sih resonate, ya. Tapi ya gimana pun juga keputusan di tangan kamu, ya. Entah kamu akan mau menerimanya kembali atau tidak, kan itu balik lagi ke kamu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan kamu. Kalau kamu tidak mau balikan dengan orang masa lalu, ya tidak apa-apa. Keputusan kan di tangan kamu. Kalau kamu ingin orang yang baru juga, ya tidak apa-apa, ya. Tidak ada yang melarang. Saya hanya membaca energinya bahwa orang ini benar-benar sudah berubah dan niatan dia baik terhadap kamu, tidak seperti dulu, ya. Makanya sekarang dia tuh kayak ketakutan ketakutan akan kehilangan kamu, dan dia juga ketakutan bahwa kamu itu akan marah atau tidak mau menerima dia kembali. Cuma saya lihat energinya di kamunya, kamu masih ada perasaan kecewa, ya. Sampai saat ini kamu masih memiliki perasaan kecewa terhadap dia, kalau saya lihat. Cuman kamu berusaha tegar, cuma ya kamu berusaha untuk kayak yang bomat, ya, bodo amat, berusaha kayak yang melepaskan. Kalau kamu melihat dia datang kembali ke kamu, kamu juga kayak yang berpikir 2-3 kali apakah akan menerima orang ini kembali atau tidak, karena kamu masih kayak yang trauma. Saya lihat ada trauma, ya, dalam energi kamu. Jadi ini energinya, ya, kamu di satu sisi kamu bahagia, di satu sisi kamu juga trauma. Saya juga sedih sih ngelihatnya. Kita lihat bottom of the deck-nya, ya. Oke, Pack of Cups, ya. Saya lihat dia berusaha merubah dirinya menjadi seseorang yang sangat baik, menjadi seseorang yang pantas intinya untuk kamu. Ya, saya lihat di sini dia sedang berjuang untuk merubah dirinya hanya demi diri kamu, karena dia benar-benar kayak yang dibuat jatuh cinta, dibuat kayak yang tergila-gila sama kamu, karena dia melihat kamu itu sebagai seseorang yang tulus sekali. Makanya kenapa dia itu kayak yang nyesel, ya, baru menyadari perasaannya. Makanya dia nggak mau banget kehilangan kamu di sini. Dan di sini ada Six of Wands, ya. Dia melihat kamu sebagai sosok seorang yang penyayang, lembut, penuh kasih, dan suka menolong terhadap sesama. Itu yang dia seneng. Kamu memiliki nilai plus di mata dia. Makanya dia di sini takut banget, ya. Four of Pentacles, ya, memegang sebuah kayak apa sih ini, kayak tempat kotak gini, ya. Jadi kayak dia tuh memegang kendali gitu, ya. Jangan sampai kamu itu lepas dari dia. Dia takut banget karena perasaan ini nggak bisa dia hilangkan, ya. Makanya dia di sini agak nyesek sih, ya. Dan dia berharap banget bahwa kamu mau menerimanya kembali. Kalau untuk energi kamunya, kita lihat, ya, gimana energi kedepannya antara kamu dengan dia. Apakah akan bersama kembali atau tidak? Kalau dia sih ingin bersama, ya, kembali lagi bersama kamu. Cuman kan kita tidak tahu gimana energi kamunya. Apakah kamu mau menerimanya kembali atau tidak? Kita lihat ke depannya. Kalau kalian bersama, ya berarti kamu mau menerima dia kembali. Kalau tidak, ya berarti itu masih 50-50, ya. Apakah kalian berdua akan bersama kembali ke depannya? Oke.
Oke. Oops, sorry, jatuh lagi kartunya. Nah, apakah kalian berdua akan bersama kembali ke depannya? Dia datang lagi, orang masa lalu ini kembali lagi ke kamu, ya, dan dia memberikan keseriusan ke kamu, ya. Dia berkata bahwa dia sangat menyesal karena telah pernah meninggalkan kamu. Saya lihat di sini energinya ke depannya. Saya lihat sih kamu mau menerima dia kembali, ya, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa perasaan itu masih ada, ya, bahwa cinta itu masih ada, dan kenangan itu tetap masih tersimpan di dalam hati, dan sampai detik ini kamu belum mampu untuk melupakan dia, orang yang kamu dealing ini di masa lalu. Meskipun dia teramat menyakiti kamu, cuekin kamu, mengkhianati cinta kamu, ibarat kamu yang tulus seperti ini pun, untuk sekarang saya lihat kamu mampu untuk memaafkan dia, ya. Luar biasa sekali kamu. Ibarat kamu tuh udah kayak yang dibuang, dikhianati, tapi kamu masih mau menerima dia, ya. Karena apa? Ya karena cinta, karena sayang, dan terutama juga karena takdir juga yang membawa kalian berdua, ya. Mungkin di sini universe memberikan rancangan untuk kamu, ya. Kita tidak tahu yang namanya jodoh. Bisa aja kamu berjodoh dengan orang yang berdealing dengan kamu di masa lalu ini, atau tidaknya itu kan tergantung universe dan tergantung keputusan yang kamu ambil. Kalau yang saya lihat sih energinya kamu akan memaafkan dia, karena kamu benar-benar, ya, namanya itu mencintai, sangat mencintai dia, ya. Jadi gimana pun nanti keputusan juga di tangan kamu, ya, entah bersama atau tidaknya kamu yang ambil keputusannya. Saya hanya baca energinya. Kalau misalnya saya nggak mau balik lagi ke orang masa lalu, udah cukup meskipun dia udah berubah atau gimana, saya nggak mau, ya tidak apa-apa, kan kamu yang memilih, keputusan di tangan kamu, yang jalanin juga kamu, ya. Oke, kita lihat pesan Mary Queen Angel untuk Aquarius, ya. Oke, pesan Mary Queen, hope, ya, sesuai banget, ya, dengan energi kalian, sebuah harapan. I trust that God has a wonderful solution and brilliant plan in store for me. Percaya dengan universe, bahwa universe memiliki solusi yang sangat bahagia dan sebuah planning untuk kedepannya, untuk kamu dan untuk kalian berdua. Maksudnya pesan ini menandakan adalah sebuah harapan tentang situasi kamu saat ini, ya. Universe tahu bahwa kamu masih sangat mencintai orang tersebut, ya. Jadi ada seseorang yang kamu cintai di masa lalu yang pernah menyakiti kamu, sekarang dia sudah tersadarkan intinya, ya. Kekhawatiran kamu akhirnya ibarat itu terbayar, ya. Akhirnya kekhawatiran kamu, keinginan kamu terbayar, udah, bahwa dia telah sadar akan perasaannya terhadap kamu, ya. Oke, itu aja untuk Aquarius, ya. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa, ya, komen di bawah. Kalau tidak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.